Halo, kembali lagi bersama VTS.net. Kali ini kita akan berbincang-bincang masalah settingan dasar OLT iPhone ya. OLT iPhone. Jadi video kemarin kita sudah bisa setting ONU ya, walaupun hanya sebentar saja itu videonya. Ini saya cek di sini di Mikrotik. Ini kita lihat sudah terkoneksi di bagian hotspot ya. ONU tes yang kemarin di video kemarin kita sudah setting. Ini menggunakan MAC address. Jadi login by MAC address ya. Dia otomatis login. Nah, sekarang kita akan lanjut ke web management untuk OLT iPhone ya. Jadi kita akan masuk ke web management. Nah, di sini web akses untuk standar yaitu seperti ini ya, 192.168.0.88. Jangan lupa untuk teman-teman mengganti IP-nya ke statik dulu ya. Di bagian setting network and internet, network and sharing center, kita lokal areanya kita bikin statik. Bikin begini saja udah bisa ya. Karena di sini bukan DHCP, oke? Nanti kalau ada yang salah dari kata-kata saya mohon diperbaiki. Nah, ini iPhone-nya seri HA7302C, yaitu 2 port phone dan 2 port LAN kombinasi dengan SFP, 1 port konsul ya, atau 1 port web management. Nah, web manajemennya itu terdapat beberapa menu pilihan, yaitu yang pertama adalah sistem. Nah, sistemnya unknown, jadi sistem name-nya ini kita bisa isi dengan nama perusahaan ya, atau nama RT RW net kita. Nah, mungkin itu aja. Saya oke, sip. Nah, sudah berganti ya. Dan sistem di administrator di sini kita untuk mengganti password. Jadi old passwordnya itu, sorry tadi kita ulang ya. Nah, kita ulang. Nah, di sini ketika kita ketik IP ini, jadi dia akan langsung otomatis loginnya seperti ini. Jadi situs ini meminta Anda nama pengguna dan sandi Anda. Situs ini mengatakan iPhone system, jadi login nama penggunanya adalah admin dan sandi admin. Oke, maka masuk di web manajemennya. Nah, kita masuk di network. Jadi network ini kita bisa ganti untuk sistemnya. Misalnya kita ganti dengan satu segmen dengan hotspot, jadi supaya kita ndak ganti IP jadi statik lagi. Oke, saya coba. Oke, apakah masih? Nah, dia sudah berganti ya. Kita akan coba ganti IP-nya ke DHCP. Kita ganti internet akses di DHCP, jadi kita ganti ke 6.6. Oke, 4. Jangan pakai HTTPS ya, HTTP ini aja, HTTP. Sandinya admin. Oke, nah
Sampai sini kita lihat di bagian sistem backup, kita bisa backup atau restore bisa, dan factory setting oke. Ini jangan ditekan. Saya tadi tekan batal, reset juga. Oke, reset juga. Waduh, bahaya ini menu ini. Mana tadi menu factory setting ini ya. Jadi sistem reboot ya, sistem update kalau ada update ya. Oke, kita masuk ke tab OLT management. Jadi OLT yang saya gunakan hanya satu, makanya OLT inter overview di sini cuma satu ya settingannya. Saya kurang paham ini apa. Oke, kita lanjut saja. Ini juga OLT to ONU, ONU to ONU, ONU ke ONU. Oke, kita settingan standar saja, OLT bridge up. Oke, OLT autentifikasi mode. Ini semua untuk settingan OLT ya. Yang biasa kita gunakan hanya ONU management. Nah, pada port 1 itu tidak ada SFP yang saya pasang, jadi tidak ada terdeteksi. Walaupun ada SFP tapi tidak ada ONU yang terkonek, dia tidak akan ada di sini. Sedangkan di kedua ada satu ONU yang masuk. Oke, di sini. Jadi ONU tersebut bisa kita ganti namanya, misalnya ONU tes atau ONU coba. Ini ada ONU coba ya, tes. Operationnya enable. Let's refresh. Oke, jadi dari ini di ONU konfigurasi ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, jadi optik temperatur ONU tersebut adalah 47 derajat Celcius, optik voltase 3, optik modul current 13 mA, TX powernya 1,43 dB. Jadi TX power yang diterima OLT adalah ini, sedangkan RX power yang diterima ONU adalah segini. Apakah bagus? Ya, menurut saya ini sudah batas ambang standar ya untuk ONU. Yang jelas dia masih bisa internetan gitu aja. Jadi kita bisa tahu di sini, jadi setiap ONU yang kita sudah masuk di OLT kita bisa cek. Mungkin redamannya wah tinggi sekali nih, jadi kita bisa atur di sini ya. Kita bisa cek, oh mungkin ada masalah ONU ini sehingga mungkin jalur optiknya terganggu sehingga kliennya ribut atau kliennya ngamuk. Jadi yang connect ini hanya satu OLT pada port 1. Oke. Saya belum coba untuk port banyak port karena enggak punya. Oke, belum datang. Jadi seminggu lagi palingan ya. Kita return. Nah, di sini kalau misalnya kita banyak punya ONU, kita bisa menggunakan search ONU. Kalau kita tidak ketemu ya, kalau kita istilahnya
nyari ONU yang sudah tidak dipakai atau yang baru akan didaftar. Saya kurang paham ini, jadi silahkan teman-teman bisa chat di komentar ini kegunaannya apa. Delete ONU, jadi kita bisa delete dia supaya tidak bisa digunakan ya, atau delete offline. Jadi ONU yang sudah terlanjur terdaftar akan masuk di sini walaupun dia tidak aktif. Jadi kita bisa delete ya. Di sini tidak ada karena tidak kita gunakan ya sementara. ONU Authentic Mode. Jadi Authentic Mode ini biasa kita untuk, jadi kalau kita tanpa mikrotik kita bisa di sini pas, berarti kita oke, kasih akses. Kalau kita deny berarti jangan kasih akses dia, tidak boleh kasih akses. Jadi undefinisi, jadi tidak didefinisikan sebagai apa dia, jadi dia kasih aja gitu. Mungkin gitu ya. Atem ONU nggak ada ini, saya kurang tahu apa fungsinya ini. ONU port isolasi, saya juga kurang paham, jadi mungkin ada senior yang bisa menjelaskannya. OLT port status, jadi di sini saya menggunakan LAN dengan kecepatan gigabit 1 gigabit full duplex, jadi full 1 gigabit full duplex pada port 2, jadi port LAN ya, jadi port LAN. Ini dia. Jadi kalau kita menggunakan port 100 hanya 100 Mbps ya, bukan gigabit, jadi 10/100 kita gunakan ini ya untuk mengkoneksikannya. Jadi kalau teman-teman ya, kalau connect bagaimana ya, kalau setting OLT iPhone itu sebenarnya tidak perlu disetting ya, yang perlu disetting itu ONU kalau menurut saya. Kalau ONU-nya sudah tersetting kayak video kemarin dan tidak bisa connect, kita pastikan di bagian LAN ini sudah betul. Atau di bagian mikrotiknya teman-teman yang masalahnya ya. Saya kemarin kejadian juga yang masalahnya itu saya coba menggunakan 100 Mbps, keterangan di ONU dapat internet ya, saya reset dua-duanya karena nggak bisa pakai internet, keterangannya internet oke di ONU, tapi saya gunakan wifi nya nggak ada akses internet. Saya reset sampai saya pusing, reset semua dua-dua, ternyata masalahnya di mikrotik saya. Jadi DHCP nya ternyata saya statik dan saya bypass IP MAC addressnya, saya bypass atau IP binding. Ada masalah di mikrotik, jadi settingan mikrotiknya. Nah di sini ini dia. Jadi optik modul yang terpasang pada port 2 port 1 ya, port 2 itu pon modulnya ya, temperaturnya 46, voltasenya 32 mA dan
Di sini terbaca 7,37 dBm untuk TX power ya. Ternyata SFP saya di sini terbaca 7 dB, jadi 7 plus atau PX2 plus banyak plusnya. Sedangkan sini linknya down, oke, tidak tersambung. Port statistik, jadi yang digunakan itu GE, jadi yang digunakan cuma ini dan ini, oke. Jadi untuk kita cek di bagian statusnya, status up ya, status up, oke. What happened? Macet lagi. Oke, mungkin dia ada loading. ONU statistik. Ya. Nanti setelah banyak ONU mungkin kelihatan ya. Sekarang baru satu ONU-nya ya. VLAN config saya tidak paham. Nanti kalau saya sudah paham saya akan sedikit memberikan pencerahan ya. Di sini kita mainkan untuk apa ya? Untuk satu, apakah bisa nanti kita coba untuk satu ONU, 2 SSID, satu voucheran, satu rumahan. Jahat tuh saya. ONU port VLAN. Jadi di sini kita lihat. Di sini banyak hal-hal yang belum saya pahami, jadi sekedar untuk mengenalkan pada teman-teman. Dan yap, di sini ada bandwidth config juga, OLT bandwidthnya kita bisa atur berapa gigabyte, berapa kbps ya. Jadi ONU link bandwidth juga bisa kita atur, jadi tanpa mikrotik sebenarnya kalau untuk bandwidth bisa ya. Untuk bandwidth bisa ya. Oke, kecuali untuk setting auto cut mungkin nanti saya belum dapat di sini ya. ONU RSTP apa sih ini? Oke, tidak ada lagi. Mungkin segitu dulu untuk sedikit pencerahan mengenai settingan iPhone yang saya gunakan ini tipe HA7302C. Jadi settingan standarnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengantuk ya melihat atau mendengar saya bercakap-cakap di sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk komentar, para senior saling membantu karena saya hanya bisa menerangkan apa yang saya mengerti. See you next time. PTSnet undur diri. Oke.